kalau ada manfaat untuk khususnya membukakan jalan terutama bagi generasi berikutnya. Karena saya ini generasi yang mungkin akan diambil Allah duluan nih. Tapi kalau saya tidak membukakan jalan buat mereka semua untuk mendapatkan kesempatan peluang yang lebih baik, ngapain saya? Terus saya cuman bilang, ya Allah saya pengen deh dapat tiket mati, tapi saya cuman pakai sedekah ala biasa atau ngaji-ngaji biasa, kata Tuhan, enak aja, kamu juga harus kerja, turun. Kira-kira itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lucky Octaviano dalam program Jakarta Memilih. Di program ini seperti biasa kita akan berbincang dengan para calon legislatif yang akan maju dalam pemilu 2024. Nah, spesial untuk kali ini adalah tamu saya yang berkecimpung di dunia politik ya, dari Partai Persatuan Pembangunan, dari P3. Ada Ibu Sintawati. Ya, nah, boleh saya manggil Mbak aja ya? Oh iya. Okay. Boleh. Baik, pemirsa, bersama saya sudah Mbak Sintawati yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Jakarta 2, di mana daerah pemilihan itu Dapil 2, Jakarta 2 itu adalah terkenal dengan dapil neraka ya, karena banyak pesohor, banyak tokoh-tokoh yang sudah berkecimpung lama di dunia politik ada di sana. Tapi bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana nanti merangkul para konstituen supaya bisa terpilih, nanti kita bincang lebih jauh dengan Mbak Sinta. Apa kabar Mbak Sinta? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Terima kasih sudah datang ke podcast Jakarta Memilih di Warta Kota ya, Mbak. Terima kasih juga bisa silaturahmi ke sini. Iya, kita akan berbincang lebih jauh supaya Sobat Warta Kota nanti bisa tahu seperti apa nih profil dari Mbak Sinta nih. Gitu. Insya Allah. Yang pertama, pengen tahu aja sih Mbak, alasan Mbak Sinta turun atau berkecimpung di dunia politik. Ini dunia yang buat sebagian orang itu ya, termasuk saya nggak cocok jadi politikus. Suka alergi gitu ya, tapi Mbak Sinta justru terjun ke dunia politik. Bagaimana Mbak? Terima kasih. Mungkin background saya juga beda banget sih Mas. Kebetulan saya itu belum pernah punya medsos sekalipun sebetulnya. Saya orang yang tidak suka menyiarkan kegiatan saya. Oh begitu? Jadi saya itu kerja terakhir untuk broadcast company itu mungkin tahun 2007-an. Tapi sebelum itu saya sudah melakukan banyak kegiatan sosial. Saya sangat tertarik khususnya di bidang pendidikan. Saya adalah pelopor. Orang pertama yang mendirikan sekolah Islam full berbahasa Inggris dengan konsep percepatan. Jadi anak kelas 1 SMA udah bisa kuliah. Anak kelas 1 SD kami latih untuk bisa diskusi, presentasi, maju berdebat dalam bahasa Inggris. Mulai kelas 1 SD. Karena saya cuman melihat waktu itu, kebetulan saya bekerja di berbagai perusahaan televisi. Waktu itu kebetulan posisi saya membuat saya harus memilih karyawan. Saya beberapa kali dibajak perusahaan-perusahaan TV baru. Saya harus rekrut karyawan. Saya juga harus membantu teman-teman dari divisi lain untuk menyeleksi mereka. Jadi jujur teman-teman redaksi jadi deket segala macam karena banyak juga yang lewat tangan saya gitu. Dan saya kebetulan salah satu anggota dari penyeleksi program juga. Jadi mungkin kecepatan bekerja, berpikir untuk melihat sesuatu lebih cepat, menilai sesuatu lebih cepat itu yang akhirnya membuat saya berpikir kayaknya saya harus nyebur di dunia pendidikan. Karena saya ngerasa banyak sekali kebutuhan tenaga kerja yang belum bisa dipenuhi dengan kondisi pendidikan yang ada. Dan saya melihat problem terbesar adalah miskin. Dan saya pengen banget orang lain itu punya duit.
bisa bahagia, bisa membuat negara dan bangsa ini lebih maju, semuanya happy. Nah, gimana ya caranya kalau cuman halu, nggak berbuat sesuatu kok kayaknya aneh. Akhirnya saya memutuskan berhenti kerja dan saya memulai program-program membuat sekolah sendiri. Saya pelopor untuk yang di Jakarta dan di Malang. Dan waktu itu saya pikir tahun 2008 belum ada sekolah Islam full berbahasa Inggris. Setelah berapa tahun kami bikin dan banyak teman-teman yang akhirnya membuka sekolah-sekolah seperti itu yang belajar di kami. Dan saya terbuka. Saya orangnya nggak suka nutupin ilmu. Mungkin bisa dilihat waktu zaman dulu saya masih kerja di bidang saya yang lama. Orang-orang suka manggil saya Bu Guru. Kenapa? Karena murid-murid saya kan kebanyakan mungkin orang baru di dunia pertelevisian. Saya minta datang ke rumah. Betul. Dan saya diminta oleh perusahaan harus hire juga yang baru karena apa kan cost-nya kan beda dengan yang udah pengalaman. Yang baru-baru ini saya bawa ke rumah belajar itu bisa dari mulai habis sholat isya sampai subuh. Kalau sekarang lembaga pendidikan broadcasting kan banyak ya. Ya, waktu itu belum ada. Dan kita adalah awal guru-gurunya mungkin dan yang membuat SOP segala macam. Kita kan kerja keras sendirian, banting tulang sendiri kasarannya. Karena memang belum ada contohnya gitu kan. Nah, pemula lah kasarannya. Ketahuan ya. Jadi saya tua dong. Tua itu hanya umur, gitu ya? hanya angka lah kira-kira gitu. Jadi balik lagi, saya kan nggak pernah punya medsos, tapi saya senang melakukan kegiatan yang kasarannya memotivasi orang agar lebih maju, lebih hebat, dan semua memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Intinya sih itu. Makanya saya banyak melakukan pelatihan gratis dan akhirnya ujung-ujungnya saya ngajar di banyak tempat yang orang juga mungkin nggak pengen menyentuh. Saya masuk ke penjara-penjara, ke anak jalanan, komunitas bertato, ke kampung nelayan atau di pinggir-pinggir rel kereta api pemukiman. Karena saya cuma lihat gini, ini daerah-daerah yang orang jarang mau sentuh. Kalau orang jarang mau sentuh, saya malah turun. Tapi kalau udah biasa disentuh ya buat apa? Saya nggak diperlukan kan, artinya itu. Terus saya banyak mendirikan sekolah-sekolah kursus lah, bukan sekolah ya, sifatnya kursus untuk akhlak, baca Quran, sebagainya di kampung-kampung pemulung. Banyak yang masih jalan sampai sekarang, alhamdulillah. Kira-kira itu. Iya. Berarti concernnya memang di pendidikan, Bu ya? Betul, dan yang tadinya saya juga nggak pernah berpikir mau nyebur di dunia politik. Di ujung umur saya yang seperti ini, setelah dulu saya sering ditawarin, saya selalu nolak karena saya tidak mau mengekspos siapa saya. Ya, ada satu hal yang membuat saya akhirnya berpikir ulang, terutama teman-teman saya yang mengetahui kegiatan saya, semua bilang, kamu seperti pengecut. Kalau sudah dikasih senjata sama Allah untuk berperang, kamu lari dari medan perang. Kenapa? Karena kamu takut mengotori tangan kamu. Kamu nggak suka tangan kamu kotor. Tapi kamu pengecut dong di mata Allah. Kamu ada jalannya, kamu nggak lakukan. Nah, ya sudah. Akhirnya saya berpikir ulang, saya menata pemikiran saya lagi di sisa hidup saya yang sebenarnya target hidup saya itu apa? Cari tiket mati. Umur saya udah segini, dipotong sama Allah bisa kapan aja. Kaki saya ini separuh udah nyebur di lubang kubur. Apalagi yang saya inginkan? Dunia glamor dulu kerja di broadcast udah biasa saya kenal. Tapi saya bukan orang yang tergoda dengan hal seperti itu. Saya tidak suka hal-hal yang apa ya, branded atau gitu-gitu, itu biasa aja bagi saya. Sekarang zamannya orang semua pengen stop gitu. Jadi sekarang saya mikirnya cuma satu, ya udah kalau ada manfaat untuk khususnya membukakan jalan terutama bagi generasi berikutnya, karena saya ini generasi yang mungkin akan diambil Allah duluan nih. Tapi kalau saya tidak membukakan jalan buat mereka semua untuk mendapatkan kesempatan peluang yang lebih baik, ngapain saya? Terus saya cuma bilang, ya Allah saya pengen deh dapat tiket mati, tapi saya cuma pakai sedekah ala biasa atau ngaji-ngaji biasa, kata Tuhan, enak aja, kamu juga harus kerja, turun. Kira-kira itu sih. Jadi bagi saya, politik ini adalah jembatan untuk membagi kesempatan peluang bagi generasi berikutnya. Siapa tahu kalau saya masuk di situ, ada hal-hal positif yang bisa saya berikan kepada orang lain. Karena ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang punya kesempatan kan masuk di dunia tersebut. Kira-kira itu. Nah, kan bicara soal nanti pemilu dan sebagainya yang masuk ke dunia politik. Nah, sekarang Mbak Sinta ada di Dapil Jakarta 2, di mana ini adalah orang-orang bilang tadi seperti bilang dapil neraka gitu ya. Karena
saingannya banyak banget, Iya. sementara kursi yang tersedia sedikit gitu. Iya. Nah, apa sih Mbak kiat-kiatnya? Ada nggak sih strategi untuk gimana supaya bisa lolos nih? Eh, Tentu kan Gini, saya serahkan kembali kepada Allah tentunya ya, Ah. hasil akhirnya. Yang penting saya berusaha. Tapi kebetulan tanpa sengaja, apa yang saya lakukan puluhan tahun ini dalam melakukan kegiatan sosial, itu sangat bermanfaat. Dulu saya sering bantu teman-teman ngajar gratis. Ternyata teman-teman saya ini banyak yang linknya tuh ada yang ke PKK, posyandu, PAUD, atau di iya, penjara. iya. Saya kan juga bantu ngajar di berbagai penjara. Ada juga yang ngajar di penjara tertentu yang di dapil saya. Terus saya dulu suka ngajar atau ngasih bantuan di kampung-kampung kumuh, walaupun bukan di dapil saya. Karena jujur, yang saya lakukan di dapil saya itu adalah sekolah Islam full berbahasa Inggris pertama itu di dapil saya di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. di Radio Dalam. Yang kedua saya bikin di dapil saya itu di sampingnya salah satu apartemen di Fatmawati, Kampung Pemulung. Saya bikin kursus ngaji gratis sudah berjalan dari tahun 2018. Yang itu ya. Terus itu yang di dapil-dapil saya. Tapi kalau di luar dapil saya, alhamdulillah walaupun tidak langsung saya bantu di dapil saya, ternyata link saya yang biasa saya bantu tuh banyak banget punya link-link komunitas yang mohon maaf nih ya, Iya. kalangan bawah. Dan kalau saya kan memang temannya lebih banyak kalangan bawah. Mungkin berbeda dengan dunia kerja saya dulu, kinclong, glamor. Iya, benar. Tiba-tiba saya kok jadi mau ya belusuan gitu. Iya. Ya ternyata memang ya jalanin aja hidup dan happy-happy aja dimanapun kita berada, ya kan? Iya, betul. Dan itu mungkin saya cuman berpikir mudah-mudahan orang-orang yang setelah mengenal saya, yang tadinya tidak sayang, jadi lebih sayang. Kenapa? Paling nggak mereka tahu bahwa saya punya mimpi dan ambisi untuk membantu mereka menjadi lebih berkualitas hidupnya. Cari duitnya lebih gampang, nggak pusing mikirin besok harus bayar kontrakan, nggak punya duit, itu gimana caranya. Jadi mungkin saya nggak punya uang yang cukup, tapi mungkin bisa membagi ilmu, koneksi, link, networking, peluang, apapun, insya Allah. Seperti itu kira-kira. Nah, di dapil 2 ini kan ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Nah, untuk yang luar negeri gimana, Bu? Luar negeri kemarin kebetulan saya baru lewat ke negara Taiwan, Wow. terus Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jadi yang saya temui memang lebih banyak teman-teman pekerja migran Indonesia. Oke. Yang saya lihat satu, permasalahan paling utama apa? Semangat atau mental mencari ilmu. Banyak teman-teman kita migran yang sukses, itu mereka belajarnya dari YouTube. Sambil dia bekerja apa saja di sana, dia tuh masih mau meningkatkan diri dengan belajar dari YouTube. Tapi Iya. banyak juga yang membuang waktunya waktu libur cuman untuk ngobrol-ngobrol, makan enak, duduk manis. Yang Iya, kita iya. sedihkan gini, gimana kalau pulang ke Indonesia cuma bawa duit? Berapapun akan habis kalau nggak punya ilmu. Betul. Ilmu memanage uang, mengembangkan uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan problem itu kayaknya berkaitan dengan masalah pendidikan. Lagi pendidikan, Bu. Pendidikan Lagi lagi. pendidikan lagi. Apa? Balik. Ternyata mental pemikiran untuk mengelola uang, tidak membelanjakan uang tapi memutarkan uang, itu belum maksimal diajarkan. Makanya semangat yang kita buat melalui sekolah-sekolah yang kita dirikan, dari kecil udah diajarin cari duit kasarannya. Karena kan Nabi Muhammad SAW 9 tahun sudah mengembala kambing, Betul. 11 tahun udah dagang ke negeri Syam, Betul. dan umur 18 sudah mapan. Itu cita-cita kita. Dari kecil anak-anak udah kita bangkitkan semangatnya. Mohon maaf ya, sekarang kan pegang HP senangnya anak kecil. Apa kalau saya sering ngajar di PAUD-PAUD yang mohon maaf yang untuk masyarakat Iya, bawah. benar. Yang kalau kita tanya hobinya apa? Mobile Legend, Main Bunda, game. Mobile Legend. Ya. Aduh, Iya. kaget juga. Terus kalau ibunya hobinya apa? Drakor. Iya. Akhirnya apa? Buang Bagaimana waktu ya, buang waktu 10 akhirnya. tahun lagi generasi kita berikutnya kalau ibunya terjebak drakor, anaknya terjebak terjebak Mobile Legend. Cuman itu doang. Sedangkan dunia kerja, mengembangkan usaha nggak pernah diobrolin dari kecil. Jadi kalau saya sih berusaha untuk menyebarkan ide semangat setiap orang
itu berhak kaya duluan. Jadi selalu motonya apa? Siapa bilang anak kecil nggak bisa kaya duluan? Motonya itu. Karena apa? Semangatnya adalah setiap orang mulai mikir. Kalau ngelihat ada kelompok manusia banyak, jangan mikir pengen jajan di situ dan nongkrong bareng. Mikirnya apa? Gue bisa jualan apa di jualan situ? apa di situ? Nah, jadi jiwa entrepreneurnya dididik sejak dini. iya. Karena ya? saya nih kan biasa ngumpul sama guru-guru, karena dunia saya setelah saya tidak di broadcast kan bikin sekolah. Jadi banyak pelatihan dari Pedanka atau segala macam, saya sering ngumpul. Coba curhatnya apa? Banyak sekali orang tua murid tidak mendukung proses anak berjualan. Jadi ada sekolah nih SMK, dia cerita sama saya, ibunya pada protes waktu anaknya disuruh jualan. Bu guru, anak saya jangan disuruh jualan karena anak saya pokoknya kalau diajarin bikin produk oke, tapi disuruh jualan jangan dong gitu. Jadi aneh, bukannya mendukung, tapi malah membuat anaknya jadi minder, malu kalau jualan tuh malu. Kayak hina gitu, supaya sesuatu yang hina. Padahal yang disasarkan bukan itu sebetulnya, adalah keberanian. Ya, keberanian, lalu berstrategi juga, kemudian berbisnis sehingga dan terpupuk sejak dini. Dan saya kan sering berkecimpung di dunia pendidikan, jadi tahu bahwa keluhan-keluhan personalia, khususnya untuk lapangan kerja menengah ke bawah, apa yang terjadi? Presentasi memperkenalkan diri aja nggak percaya diri, natap muka aja nggak berani, bikin tulisan tentang suatu hal aja nggak bisa. Jadi dia mau ngelamar, mohon maaf nih, jadi sales, toko aja belum tentu diterima. Ya karena matanya waktu diajak ngomong aja lari-lari. Terus jawabnya nggak tegas gitu. Padahal banyak banget orang-orang yang tenaga kerja usia tersebut yang membutuhkan pekerjaan, tapi mempersiapkan diri untuk interview aja masih belum maksimal karena mungkin sekolah tidak memberi kesempatan. Kenapa? Karena kalau kelompok besar, coba ingat deh, kalau satu kelas isinya 30 orang, kebagian nggak maju. Apalagi kalau namanya Z. Wah, berapa? Yang boleh maju siapa coba? Iya, dia cuma melihat temennya bisa maju, dia gigit jari. Iya kan? Betul. Akhirnya apa yang bisa didapat? Karena pola pendidikan yang kita terapkan harusnya apa? Startnya kan guru. Startnya bukan murid. Dulu kan startnya guru. Harusnya startnya murid. Jadi guru jadi kayak manajer. Melihat si murid-murid ini berkarya gini. Nah, ini yang seharusnya kita coba. Kalau lihat di luar negeri gitu ya, ya meskipun saya cuma lihat di film saya lah gitu ya. Anak-anak sekolah itu diajarkan untuk mengekspresikan diri. Jadi masing-masing ya maju ke depan lalu bercerita soal apa. Nah, itu yang menurut saya di sekolah di sini ya, pendidikan di Indonesia itu masih belum maksimal ya. Mengekspresikan diri. Betul sehingga sekali. Ketika ketemu orang di wawancara atau apa gitu, ya tidak bisa mengungkapkan ide dan sebagainya. Dan itulah yang membuat saya pertama kali bersedia untuk kasarannya mengorbankan uang harta saya untuk bikin sekolah-sekolah tersebut. Karena sekolah itu tidak ada yang untung subsidi terus. Karena apa? Modulnya versus pengeluarannya segala macam itu jauh lebih berat daripada pendapatan ya. Tapi saya tetap jalan, kenapa? Karena waktu kita pergi ke tempat yatim piatu, duafa, atau tempat masyarakat bawah, itu banyak banget anak-anaknya yang kalau dikenalin malu-malu, nggak percaya diri, terus nggak bisa bercerita. Ya seperti yang tadi Mas bilang. Jadi kita prihatin, dan karena background saya sales, saya gemes aja kan. Karena kalau orang sales kan lawannya harus bisa mengekspresikan. Bagaimana mau jualan kalau waktu yang sempit harus jualan. Gitu loh. Waktu yang sempit harus memberikan ide-ide yang baik biar kalau saya kan motonya cuma satu, setiap detik apa yang saya omongin mudah-mudahan ada manfaat biar Allah redho. Dicatat nih sebagai bagian ibadah saya. Bahwa kan kasarnya gini, seburuk-buruknya orang punya pengetahuan nggak mau bagi ilmunya atau pengetahuannya. Sebaik-baiknya orang yang setiap saat mau berbagi, walaupun cuma secuil. Sebenarnya receh deh, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Iya, betul. Iya, kan apa namanya? Kalau kembali ke soal dapil dan sebagainya nih Bu ya. Kita tahu kan mak-mak nih ya, mak-mak dari kalau sekarang istilahnya mak-mak itu punya peran besar ya. Nah, bagaimana Mbak Sinta, artinya mereka kan bisa dirangkul jadi konstituen dan sebagainya lah, atau bagaimana yang selama ini pasti punya kenalan mak-mak banyak. Kalau kenalan mak-mak banyak,
mungkin orang lain lebih banyak juga punya kenalan, mungkin ya. Iya. Saya nggak tahu juga pemetaannya mereka bagaimana, tapi saya cuman berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini tidak ada beban sama sekali bagi diri saya. Saya anggap bagian dari bakso saya yang biasa saya lakukan. Okay. Saya kan biasa terjun ke masyarakat, kan memang ketemunya lebih banyak dengan ibu-ibu, Ya. dengan kalau ya wanita. Wanita. Udah biasa banget memotivasi mereka bagaimana membuat mereka berpikir bahwa mereka itu adalah cahaya di antara kegelapan. Ya, mau keluarganya nggak punya duit kayak apapun, dia tetap bahagia. Menyebarkan kehangatan kepada anak dan suami, bukan malah jadi jutek dan emosi ya gara-gara kondisi dan situasi, tapi jadilah lilin cahaya di antara kegelapan. Ya itu aja sih yang bisa saya share, karena kalau saya kan rumusnya, pengalaman saya kan kerjanya sales marketing, sedangkan basic saya ngambilnya dari Islam. Ya udah semua ya syukur, sabar, sedekah, ya kan. Cuman itu rumusnya, nggak ada cerita putus asa dan sebagainya ya. Itu yang tips-tips yang saya bagi-bagikan sebenarnya lebih ke pengalaman kerja, pengalaman hidup, dan itu sebenarnya bukan gara-gara nyalek saya bagikan ya. Sebenarnya saya jauh sebelum nyalek, itu udah emang duluan. Karena saya cuman gemes ngelihat ada orang yang selalu merasa dirinya paling menderita di dunia. Kalau saya masuk ke penjara kan semuanya merasa dirinya paling menderita. Tidak bisa bangkit lagi, melo, dan sebagainya. Dan saya gemes ngeliat itu. Makanya saya nih mungkin hobinya emang memotivasi orang biar semangat, cheerful, bahwa hidup itu cuma main-main. Jadi kalau masa lalu ada yang nggak menyenangkan, tutup buku aja, lihat ke depan, ngapain lagi buka-buka lagi gitu kan. Nah, move on lah ya. Iya, jangan baper. Iya, karena rumusnya kan tadi ya, sabar, syukur, sedekah, sabar, syukur, sedekah. Sabar, syukur, sedekah. Iya. 3S. Iya, sama apa? Dana dan usaha. Dana dan usaha itu pentingnya. Iya. Salah satu kegiatan Mbak Sinta kan saya dari beberapa sumber gitu ya, adalah tebus murah sembako ya. Ya. Kenapa Mbak tebus murah? Kenapa nggak dibagikan gratis? Iya, biar mereka ada usahanya lah, walaupun nggak banyak. Soalnya kalau cuma gratis aja kan mengajarkan orang jadi tidak mau ada usaha. Jadi ada usaha sedikit aja, itu ada rewardnya. Kan sebenarnya itu sama dengan rumus Allah. Kata Allah, buat kamu yang lagi ditimpa masalah, kalau kamu tetap bersyukur, alhamdulillah, dan mau berusaha, aku kasih rewardnya lebih cepat. Jawaban doamu lebih cepat dibanding yang ngomel-ngomel, kenapa saya Tuhan, kenapa saya yang dipilih menjadi miskin atau menjadi teraniaya. Tapi kalau dibilang alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya suka pelajari motivasi itu tuh salah satunya, oh ternyata di antara 8 pintu surga tuh, satu tuh dibuka dengan kata-kata apa? Alhamdulillah setiap saat. Cuman alhamdulillah, kamu nggak boleh ngomong, kenapa saya? Kamu cukup ngomong alhamdulillah setiap ada musibah. Ternyata pintu surga tuh dibukain, keren banget nggak sih? Jadi apa? Semangat, usaha, doa, sedekah, jadi cahaya di antara kegelapan. Jangan ikut-ikutan gelap di antara gelap. Tambah gelap ya, tambah suam ya. Gimana Allah mau nolong kan? Iya. Artinya kan memang ujung-ujungnya kan rezeki dari Allah. Tapi kan manusia harus berusaha untuk merubah sesuatu, ya kan? Jadi ya Allah juga selalu ngasih rezeki itu sebenarnya katanya nih, tergantung orangnya megang. Ada yang megang gelas, ada yang megang ember, ada yang megang tong. Ya kalau megang gelas mungkin dia cuman cukup ya. Jadi kalau lebih luber. Ya. Nggak baik juga. Ya. Benar-benar filosofi yang bagus. Ya, boleh ceritakan sih Mbak dukungan orang-orang terdekat nih. Dari keluarga, teman dekat dan sebagainya, seperti apa sih ketika Mbak Sinta memutuskan untuk terjun di politik? Mereka menyerahkan ke saya sepenuhnya, karena kebetulan kami sekeluarga bukan orang politik sih sebetulnya. Tidak ada, tapi kami semua motivator gratisan. Motivator gratisan. Suami, saya, dan anak tuh hobinya ngajar gratisan. Di mana-mana saya ganti-gantian nenteng mereka untuk saling memberi pencerahan. Bukan sok tahu kita lebih punya pikiran cerah ya, enggak. Cuman paling tidak membagi cerita, karena kita ini jauh lebih tua. Jadi bukannya saya sok tahu, karena kebetulan lebih tua aja, kejedotnya udah duluan. Jadi udah ngalamin. Tapi kan empirik. Ya. Artinya udah mengalami. Ya, jadi keluarga saya bukan orang berpolitik dan juga tidak ingin
apa ya, sesuatu yang mencari apa ya, keuntungan mungkin ya, Iya, pikir iya, orang betul. mungkin gitu. Nggak ada sih keuntungan yang pengen dicari dari sini. Keuntungannya cuma satu, pengen cari tiket mati doang. Cari tiket mati. Karena kalau saya, moto hidup saya dengan umur saya segini, dunia tuh udah kelar buat saya. Saya udah nggak berurusan dengan masalah dunia. Yang saya pikirin sekarang cuma gimana akhirat gue lebih baik. Kenapa? Karena kebetulan saya punya banyak teman-teman mualaf. Dan teman-teman mualaf itu sering ngobrol ke saya apa? Kami tidak peduli di mana startnya, tapi kami peduli bagaimana kita finish dan endingnya. Luar biasa. Ayo berlomba sama kita. Keren nggak? Keren. Nah dari itu malu dong kalau Keren. kita tuh dari kecil lo udah diajarin gini, lo masih biasa-biasa aja tuh masih ngeluh. Ngeluh aja. Karena mereka selalu bilang, kami aja untuk mendapatkan pencerahan aja udah harus belajar, harus apa, harus nah, kamu ada kesempatan belajar kok masih dari lahir gitu Iya, kan. Dari lahir lah ibaratnya itu. iya, iya. Jadi kalimat itu yang memacu kita, aduh, oke, gitu. Betul. Jadi dukungan keluarga ya total pasti ya. Ya, Ya, total sebatas yang mereka mampu. Iya, iya, Karena betul, bukan betul. orang Betul, politik betul, juga betul, ya. betul. Tapi yang penting kita kan selalu berpikirnya bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita. Betul. Apa yang kita lakukan kalau Allah redo, insya Allah jadi. Tapi kita yakin Allah pasti kasih yang terbaik. Jadi apapun kita redo aja. Yang penting berusaha. betul. Kemudian apa sih kan kalau pemilu itu ya buat sebagian orang ibaratnya apa ya udah jadi kewajaran atau apa ya, saya bingung juga. Sebagian orang menganggap kalau pemilu tuh biasanya ada politik uang. Nah, bagaimana Mbak Sinta menanggapi soal politik uang nih? Waduh, saya kebetulan kan pemain baru. Tugas saya ini lebih memperkenalkan diri saya ke masyarakat. Kalau saya keluar duit untuk kasarannya nih ya, oke, saya mau ketemu dengan kelompok yang lagi mungkin bersenam misalnya. Saya sekedar bawa kue, ya wajar lah. Wajar. Cuman sekedar bawa itu dan Iya. nggak usah nyalek. Dulu pun saya kemana-mana juga ngajar aja saya bawa sesuatu. Bawa- Bukannya saya dibayar, yang ada Dibayar malah malah saya dibayar. bawa, ya kan? Iya, iya. Untuk memberi semangat. Saya kan nggak pernah tangan kosong kalau pergi. Iya. Ya siapa juga mau dengerin omongan kita kalau kita nggak bawa cuman sekedar, iya kan, Iya, gitu loh. Jadi kalau bagi saya sebatas itu, karena yang lain-lain saya kebetulan tidak involve karena ya tadi saya bilang, mohon maaf saya pemain baru, saya diminta untuk turut mengembalikan Ka'bah. Nah, Jadi tagline-nya kasarannya jalan kembali menuju Ka'bah. Jalan menuju Nah, Ka'bah. di situ artinya ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, which is saya nggak terlibat dalam banyak hal yang mungkin orang pikir sensitif. Karena memang saya nggak mau terlibat. Iya. Yang tanggung jawab saya yang terpenting adalah memperkenalkan diri saya. Orang harus tahu siapa saya. Dan yang saya yakini kalau saya nyampe di posisi tersebut, ada kesempatan buat saya untuk sebelum mati nih, sedikit bisa bantuin nih generasi berikutnya atau yang lain-lain, peluang, kesempatan, mimpi, ambisi yang nggak kesampaian. Mudah-mudahan. Karena selama ini saya dilatih sama Allah dengan uang sendiri 20 tahun untuk melakukan hal-hal membantu orang-orang yang nggak saya kenal untuk mencapai mimpi-mimpinya. Ya, mudah-mudahan ini Allah redho, ada jalannya. Balasan dari Allah ya. Yang penting berusaha dulu. Berusaha dulu. Iya. Kemudian nah di kalau kayak di luar negeri itu ya yang apa namanya diaspora gitu-gitu juga itu juga jadi bagian Mbak Sinta untuk terlibat. Artinya ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya gitu. Kalau diaspora mungkin saya kemarin pas lewat negara-negara di dapil saya tersebut lebih banyak ketemunya teman-teman pengerja migran, pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena masalah yang banyak di situ. Sedangkan kalau diaspora yang udah mapan, kenapa nggak terlalu banyak disinggung? Karena mungkin problem negatif ya, mohon maaf dalam hal ini yang menyedihkan, tidak menyenangkan itu mungkin sangat kurang. Lah kan lebih banyak di mereka PMI. sudah bisa mengatasi Ya, sendiri ya, gitu. karena mereka lebih punya ini. Tapi saya sangat ingin involve, makanya saya sempat juga ketemu dengan beberapa teman-teman ketua
PPPI. PPPI. Karena kebetulan anak saya sendiri kan kerja juga di London. Oh. Jadi iya, sebenarnya iya, banyak iya, hal iya, lah. Dan anak saya yang satunya lagi kan dulunya juga sekolahnya di Singapura. Jadi banyak teman-teman yang saya tahu sebagai diaspora bagaimana ini yang justru nanti saya pengen rangkul, gali biar bisa ada hal-hal yang positif dibagikan kepada teman-teman PMI, pekerja migrannya. Betul. Iya kan mereka punya selama ini ya problemnya itu ya masih seputar kekerasan dan sebagainya. Ya, sama pengelolaan uang. Pengelolaan uang terutama. Karena teman-teman PMI itu banyak juga yang bingung mengelola uang sehingga uangnya tuh mohon maaf nih kalau habis gitu aja ya. Kalau hari libur cuma habis buat makan-makan, nongkrong-nongkrong. Pulang kan takutnya kalau nggak punya ilmu mengelola uang dan sebagainya, uangnya habis. Habis itu tenaga dia tambah tua, tambah habis, tapi dia harus balik lagi kerja lagi kan kasihan. Nah ini yang kayaknya memang harus ada peran pendidikan yang membuat mereka mengerti kalau keluar negeri itu dapat duit nggak cuman buat apa gitu kan. Karena harusnya kan ilmu lagi, balik-baliknya sharing ilmu lagi. Sharing ilmu lagi. Kalau menyadarkan mereka dalam waktu singkat agak sulit ya, karena itu kan udah ibaratnya udah habit ya. Kalau harapan saya kalau nantinya bisa dicegatin di agen. Pelatihannya emang harus maksimal. Harus ada membuat mental spiritual mereka tuh dikuatkan dulu. Jadi mereka nggak kaget waktu pegang duit nanti. Karena banyak hal sih yang kayaknya mereka masih belum maksimal dalam memanage keuangan dan sebagainya. Kasihan juga gitu karena memang belum ada yang ini ya mengajarkan lah kira-kira gitu. Oke, baik. Menarik. Lah, terakhir apa sih ada pesan nggak buat sobat Bata Kota terkait dengan nanti pemilu atau mungkin terkait kegiatan sosial yang juga selama ini Mbak Sinta lakukan, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak? Yang disampaikan, mimpi saya cuma satu. Saya pengen banget pendidikan di Indonesia itu dipersingkat, dipercepat. Siap kerja. Anak mudanya waktu lulus nggak bingung, gue harus kerja apa, kasian. Saya cuma mikir ya Allah, kalau saya punya semua power, mungkin 3 SMP udah penjurusan. Karena saya berkecimpung di bidang sekolah, jadi saya itu gemes aja ngelihat lama banget gitu loh. Lama banget. Sampai kuliah ya. Begitu keluar kuliah pun juga. Iya. Jadi nggak ngerti mau ngapain. Anak saya kan dari 1 SMA udah pada kuliah. Anak saya 18 tahun udah sarjana. Kenapa? Core kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. 18 tahun udah mapan. Memang banyak hal yang membuat kita itu tidak sinkron dalam regulasi ya. Tapi ada hal-hal yang bisa diterobos. Karena gini, negara maju seperti di Swiss, 3 SMP udah mulai penjurusan loh. Habis itu praktek kerja. Di Singapura, 1 SMA bahkan pakai ijazah SMP udah bisa kuliah. Banyak. Nah, kenapa saya ngerti? Karena saya pelopor sekolah yang pakai izin internasional waktu itu belum dibredel gara-gara kejadian JIS ya. Itu saya masih pakai izin itu. Nah, itu untuk sekolah Islam full berbahasa Inggris. Jadi kita bisa mengkader anak-anak 1 SMA untuk langsung kuliah, jebret. Pilihan. Ada juga yang, saya nggak mau meninggalkan dunia SMA karena begitu indahnya dunia SMA. Jadi saya maunya sampai lulus SMA, ya udah terserah. Tapi buat yang, mau nggak? Ya, iming-iming saya. Jadilah anak kecil yang bisa kaya duluan. Nah, jadilah anak kecil yang punya mimpi ambisi. Seperti siapa? Al-Fatih di usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Sedangkan kamu 21 tahun ngapain? Pacaran doang. Minta duit lagi sama orang tua buat pacaran. Waduh, gemes nggak sih? Ya, maksud saya membangkitkan semangat bahwa siapapun bisa maju lebih dulu walaupun umurnya masih muda. Semangat dan mimpi ambisi itu yang pengen kita tularkan. Karena di luar negeri itu terkenal banget. Apa coba? Orang Indonesia doyannya belanja. Konsumtif. Doyannya ngobrol. Doyannya ngobrol. Ngopi sekarang. Terus saya jadi inget nih, saya dulu pernah ke India, zaman dulu banget. India kan, mohon maaf ya, terkenalnya juga banyak yang kurang mampu. Tapi saya nggak pernah ketemu anak-anak muda nongkrong main gitar, ngopi-ngopi, rokokan di pinggir gang. Di sana kayaknya orang miskinnya kerja semua deh.
Makanya saya bingung gitu, kenapa ya di Indonesia banyak banget yang main gitar doang gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti mulai itu sadar. Mimpinya itu. Mimpinya, setiap orang punya mimpi dan ambisi. Kenapa? Bukan untuk memperbaiki kualitas hidup dia sendiri dulu deh. Habis itu dia bisa berbagi kepada yang lain sehingga negara bangsa ini memiliki generasi-generasi berikutnya yang memang tangguh, yang nggak melo, nggak baper, terus semangat, dan emang cocok di dunia kerja, di lapangan kerja dimanapun kepake banget, karena memang mereka semangat. Kalau belum tahu pun pokoknya maju dulu ya. Apa orang sales mungkin kalau sebagai orang produksi tahu dong orang sales apa bonek kan nekat pokoknya pokoknya nekat apapun gitu kira-kira. Menarik. Baik, terima kasih Mbak Sinta, ini ngobrol-ngobrolnya seru ya, tapi waktu udah sudah habis. Kira-kira banyak hal yang positif yang ditularkan oleh Mbak Sinta ke masyarakat. Nah, Insya Allah. Pemirsa, tinggal bagaimana pemirsa menilai Mbak Sinta apakah layak jadi caleg. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Mbak Sinta ngobrol-ngobrol banyak, pemirsa sobat Warta Kota bisa tahu siapa sebenarnya Mbak Sinta ini. Kalau dipilih, kalau oke, silahkan dipilih. Kalau nggak oke, tetap dipilih. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Sintawati yang akan nyalek di P3 ya, P3 nomor urut 1. Iya. Baik, sampai di sini program Jakarta Memilih. Nanti kita akan jumpa lagi dalam acara program Jakarta Memilih berikutnya dengan bintang tamu yang lain lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.